Saya memberanikan diri untuk menoleh dan melihat keadaan di kerumunan itu. Ternyata mereka sedang bertransaksi, layaknya di pasar dengan sistem barter. Dari sebelah kiri, terlihat seorang berlari menghampiri kami dengan membawa beberapa kulit hewan yang sudah kering di tangannya. Pendakian ganjil Sindoro Sumbing. 26 Desember 2012. Saya berencana naik ke Gunung Sumbing bersama kedua teman saya, Adi dan Dika. Bukan nama asli. Adi ini orang asli Wonosobo, dan pada pendakian kali ini hanya dia yang pernah mendaki ke Gunung Sumbing. Sedangkan saya dan Dika belum pernah mendaki ke gunung tersebut. Kami bertiga berangkat naik bus dari Lebak Bulus jam 4 sore dengan memesan kursi duduk di barisan belakang. Sewaktu masuk bus itu, sebenarnya saya sudah ada feeling gak enak. Saya melewati orang-orang di barisan depan. Mereka itu seakan memandang heran dan sinis ke arah kami. Ya mungkin karena pakaian kami yang compang-camping, atau bawaan kami yang gede-gede. Soalnya waktu itu kami gak naruh tas di bagasi. Bodoh amat lah, pikir saya, sambil jalan menuju kursi yang telah kami pesan. Bus pun jalan, dan jam 9 malam kita sampai di tempat pemberhentian bus. Di situ Dika dapat telepon dari abangnya. Dia pun bilang ke saya dan Ade, "Abang gue mau ke Slamet nih tanggal 2 Januari. Ikutan yuk," ucap Dika. "Tanggal 2? Sekalian aja 3S kalau gitu. Pas kan tuh waktunya," jawab Ade. 3S itu inisial dari 3 gunung, yaitu Sumbing, Sindoro, dan Slamet. Si Dika dengan lantang mengiyakan ajakan tersebut, sedangkan saya masih belum memberikan keputusan. "Lihat nanti dah bang, kalau kuat ya gue ikut, tapi kalau gak kuat ya paling gue izin pulang duluan," ucapku. Singkat cerita, kami sampai di Terminal Mendolo jam 5 pagi. Di saat kami turun dari bus, saat itu langsung banyak orang yang menggerumuni bus menawarkan jasa ojek. Dan saat itu, saya melihat seorang kakek-kakek yang berdiri gak jauh dari tempat kami. Kakek itu mengenakan pakaian sejenis hurjan atau pakaian khas Jawa dengan warna coklat bergaris hitam dan terlihat sedikit kusut. Badannya tinggi namun agak membungkuk dengan tokat kayu menyangga kedua tangannya. Tatapannya tajam ke arah kami dengan wajah yang terlihat agak pucat. Sebenarnya saya merasa agak risih juga dilihatnya seperti itu. Tapi karena berada di kampung orang, saya pun berusaha sopan. Saya pun menundukkan kepala dan sedikit tersenyum ke kakek tersebut. Tanpa membalas, dengan ekspresi yang datar, kakek itu pun membalikkan badannya dan berjalan menjauh dari tempat berdirinya tadi. "Ngapa sih itu orang?" ucap saya dalam hati. Saya masih penasaran kemana kakek itu pergi. Dan sewaktu saya memperhatikan kakek itu berjalan menjauh, tiba-tiba Adi menepuk pundak saya. "Ayo bay, langsung nyari bus aja ke depan biar cepet sampai base camp. Bengong bay lu." Iya yo bang," balasku. Sambil mengikuti Adi berjalan keluar terminal, saya mencoba untuk melihat ke arah kakek tadi. Dan ternyata dia sudah menghilang entah kemana. Saya gak mikir yang macam-macam saat itu, dan langsung melanjutkan perjalanan dengan bus 3/4 ke arah Magelang. Kemudian sampailah kami di Desa Garung. Sesampainya di Garung, kondisi cuaca saat ini berkabut setengah tebal. Sampai-sampai Gunung Sumbing yang seharusnya di depan kami itu gak kelihatan. "Mana gunungnya Di?" kata saya penasaran. "Di mana lokasi gunung yang akan kami daki?" "Itu di depan. Biasalah kalau pagi mah. Di sini kabutnya memang tebel. Ntar juga siangan dikit hilang," jawab Adi. Kami lanjut jalan lagi dan sampailah di base camp. Saat itu masih pagi banget dan kondisi base camp saat itu masih kosong. Gak ada pendaki sama sekali. Kami istirahat sejenak, merebahkan badan, dan memesan nasi goreng serta teh manis di base camp untuk sarapan. Rencananya kami akan naik agak siang setelah kabut menghilang. Sambil sarapan dan ngeteh, kami pun ngobrol-ngobrol
sama beberapa pemuda yang bertugas di basecamp Sumbing. Info dari mereka, hari ini hanya ada satu rombongan pendaki yang naik hari ini. Dan mereka sudah berangkat tadi pagi sebelum kami sampai. Tak lupa, kami juga menanyakan info mengenai cuaca Gunung Sumbing beberapa hari terakhir. Wah, seminggu ini hujan terus mas, matahari juga belum kelihatan, ucap salah satu pemuda di basecamp menerangkan. Waduh, gak kelihatan matahari mas, berkabut begini terus dong sepanjang hari, balasku. Ya begitu deh mas, kemarin juga banyak pendaki yang gak jadi muncak karena badai di atas, ucap pemuda itu. Setelah ngobrol-ngobrol, kami izin keluar untuk melengkapi kebutuhan logistik atau makanan. Kami belanja logistik di pasar yang berada gak jauh dari basecamp. Setelah yakin semua bahan logistik telah terpenuhi, kami pun packing ulang tas kami dan membagi-bagi bawaan kami. Selesainya packing, kami sedikit merebahkan badan dulu dan memejamkan mata karena kabut masih sangat tebal. Saya pun ketiduran dan ketika membuka mata saat itu, sudah jam 10:30 siang. Karena kabut masih belum juga menghilang, kami pun akhirnya berangkat siang itu dengan kondisi kabut tebal menyelimuti perjalanan kami. Oh iya, sebelum berangkat, pihak basecamp menyarankan kami untuk lewat jalur baru karena jalur lama sangat licin dan banyak pohon tumbang. Jadi jalur pendakian Gunung Sumbing via Garung itu memang terpecah dua. Ada jalur lama dan jalur baru, yang nanti kedua jalur ini akan bertemu di titik satu yang disebut Pestan. Kami pun mulai mendaki melewati jalur baru, mengikuti saran dari pihak basecamp. Adi berjalan di depan sebagai leader, diikuti Dika, dan terakhir saya paling belakang. Dengan kondisi kabut tebal seperti itu, kami pun berjalan saling berdekatan. Kira-kira jam 1 siang, kami sampai di pos 1 Kledong. Di sini kami istirahat sebentar, sekedar mengatur nafas dan menyiapkan raincoat karena cuaca mulai agak gerimis. Gak sampai 15 menit istirahat di pos 1, kami lanjut jalan lagi, perjalanan menuju ke pos 2 katakan. Dan di tengah perjalanan, hujan pun turun semakin deras. Kami terus berjalan dan tetap menjaga jarak agar tetap berdekatan. Lama rasanya kami berjalan, namun belum juga sampai ke pos 2, katakan. Dari ekor mata, saya melihat ada banyak sosok bayang-bayangan hitam yang seakan sedang mengawasi perjalanan kami. Karena gak berani menengok untuk memastikan bayangan hitam tersebut, saya hanya menunduk ke bawah, ke arah langkah sepatu Dika. Gak lama, terdengarlah suara, seperti orang mau ngobrol dari kejauhan. Suara itu terdengar samar dan sepertinya sangat ramai. Saya pun menengok ke arah sumber suara yang berasal dari sebelah kiri atas. Saat itu saya berpikir, mungkin itu rombongan pendaki yang tadi pagi berangkat duluan dan mereka sedang istirahat di pos 2. Tapi masa iya, mereka masih di pos 2? Sedangkan sudah jalan dari pagi sebelum kami sampai di base camp. Pikir saya agak ragu. Dan sewaktu saya mencoba mengalihkan pandangan ke arah sepatunya Dika lagi, ternyata Dika dan Adi sudah sangat jauh di depan saya. Saya berusaha mengejar mereka. Dan saat mulai dekat, Adi berkata, Alhamdulillah, sampai juga di pos 2. Mendengar hal itu, saya agak senang, tapi juga sedikit bingung. Suara yang tadi saya dengar, suara siapa? Suara keramaian itu berasal dari kiri atas. Sedangkan posisi 2 ada di sebelah kanan. Dan gak ada orang satupun di pos 2. Ah, sudahlah. Mungkin halusinasi karena kecapean, pikir saya berusaha positif. Kami pun beristirahat dulu di pos 2 yang berupa shelter sederhana dengan tiang-tiang kayu yang terlihat agak rapuh. Di situ kami ngopi dulu sambil menunggu hujan agak reda. Setelah hujan reda, kami kembali melangkahkan kaki melanjutkan perjalanan. Dan saat itu sudah menunjukkan jam 4 sore. Baru beberapa menit berjalan, kabut datang lagi semakin tebal. Bahkan jarak pandang saat itu gak sampai 5 meter. Karena mengejar waktu yang sudah sore, kami pun terus berjalan dengan posisi yang sama seperti awal. Adi di depan, diikuti Dika dan aku yang di belakang. Terus berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Sampailah kami di jalur yang agak menanjak, curam dan terlihat sangat licin. Dengan sangat hati-hati, kami menaiki jalur itu. Bahkan sesekali kita harus merangkak supaya gak kepleset. Hampir sampai di atas tanjakan itu, seketika kabut hilang dan terlihat jalur yang kami lalui saat ini.
Dan ternyata tepat di sebelah kanan saya itu jurang. Melihat jurang yang benar-benar di bawah kaki saya, seketika kaki badan saya rasanya langsung lemas. Di situ saya terduduk buat tenangin diri dan kemudian melanjutkan langkah dengan sangat hati-hati. Sampai di atas, terlihatlah tanah lapang yang sangat luas dengan pemandangan yang sangat indah. Itulah Pestan, titik temu antara jalur lama dan jalur baru. Karena waktu sudah sangat sore, kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda di Pestan. Dan disinilah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pada malam hari, saat itu sekitar jam 9 malam. Setelah makan dan ngobrol-ngobrol, saya dan Adi memasak air lagi untuk ngopi di teras tenda. Dika saat itu sudah tertidur pulas, kecapean dan kekenyangan mungkin. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba terdengar seperti suara sesuatu menghantam tenda kami. Suara keras dan bersumber dari belakang tenda, seperti dipukul atau dilempar sesuatu. Seketika kami pun terdiam, heran dan juga takut. Angin gak mungkin. Posisi tenda kami saat itu dikelilingi gundukan tanah yang gak terlalu tinggi, namun cukup untuk menghalangi angin dari sisi belakang kami. Dan suara angin gak seperti itu. Karena gak berani memastikan keluar tenda, kami pun hanya mengalihkan ketakutan kami dengan terus mengobrol dan memutar musik di HP. Setelah air matang, saya langsung menyeduh segelas kopi. Dan gak lama, saya mendengar suara lonceng dari kejauhan. "Ada yang lagi naik tuh bang," ucap saya ke Adi. Si Adi cuma diam dan tiba-tiba bertingkah aneh, seperti melihat sesuatu. Dia pun langsung matiin MP3-nya dan perlahan masuk dalam tenda. "Pintu tutup bay, gue tidur duluan ya. Dingin juga lama-lama," ucap Adi. "Lah, ini kopi baru juga jadi bang," ucap saya agak kesal karena kopi baru banget diseduh. Saya menutup pintu tenda karena angin memang sangat terasa kencang di luar sana. Tapi karena rokok masih panjang dan kopi baru banget diseduh, saya pun lanjut ngopi dulu di teras tenda sambil beresin nesting dan kompor. Sewaktu saya membersihkan nesting, seketika suasana menjadi hening. Angin berhenti berembus dan suara flysheet yang tertiup angin pun tak terdengar lagi. Saat suasana semakin sunyi, suara lonceng itu pun terdengar kembali. Semakin suara itu mendekat, terdengarlah suara langkah kaki yang seirama. Semakin lama, langkah kaki itu semakin mendekati tenda saya. Dan sewaktu langkah kaki itu tepat di depan tenda kami, saya pun basa-basi menawarkan kopi. Siapa tahu dia juga haus dan mau istirahat. "Naik mas, mampir dulu nih ngopi," teriak saya dari dalam tenda. "Iya mas," jawabnya singkat dan hening kembali. Saya pun berusaha membuka pintu karena saya pikir pendaki itu sedang berhenti di luar tenda kami untuk istirahat. Tapi saat pintu tenda terbuka, prang, kaki saya menyenggol nesting yang baru tadi saya beresin. Kopi juga tumpah dan saya buru-buru nutup tenda. Kenapa? Karena di luar itu kosong, nggak ada pendaki ataupun sumber dari suara langkah kaki itu maupun lonceng yang tadi saya dengar. Dengan sedikit panik, saya pun langsung mencari posisi buat tidur dan berusaha memejamkan mata dengan sarung yang menyelimuti kepala tanpa berani membuka mata lagi saat itu. Bahkan sleeping bag pun lupa saya pakai. Dengan memaksakan mata untuk terpejam, lama-lama saya pun tertidur. Kemudian di malam itu saya bermimpi. Sebenarnya saya agak ragu sih, nggak tahu itu mimpi atau nyata. Gimana ya? Kayak mimpi di dalam mimpi. Jadi dalam mimpi saya itu, saya terbangun di depan sebuah gubuk yang terlihat rapuh. Saat itu saya berada di balai bambu, tepat di depan gubuk tersebut, yang mana di sebelah kanan saya ada sebuah pintu yang agak sedikit terbuka. Saya hanya memperhatikan sekitar, namun gak berani untuk melihat ke dalam pintu itu. Tak jauh dari gubuk itu, terlihat tanah lapang yang sangat luas, dengan kerumunan banyak orang yang berlalu lalang. Pakaiannya terlihat sangat asing bagi saya. Kebanyakan yang laki-laki hanya menggunakan celana tanpa atasan, dan perempuannya menggunakan kebaya dengan bawahan kain batik. Di sekitar kerumunan itu
Terlihat juga beberapa orang dengan perawakan agak pendek. Mohon maaf ya, saya sebut mereka ini kerdil. Mereka berkerumun mengelilingi 2 orang kerdil lainnya, yang mana masing-masing memegang sebelah pisau yang agak melengkung. Mereka ini seperti sedang bertarung dan dikelilingi penonton seperti sabung. Di sisi lain, di sebelah kanan kerumunan itu, terlihat sebuah bangunan kayu menyerupai panggung. Di atasnya terlihat banyak orang dengan pakaian yang rapi dan terlihat mewah. Di barisan paling depan, terlihat ada seorang wanita yang sedang didandani, layaknya seorang pengantin. Wanita itu duduk di sebuah kursi kayu dengan posisi membelakangi saya atau menghadap ke arah orang-orang yang tidak rapi itu. Dan dari belakang sangat jelas terlihat gaun putih yang dikenakannya itu. Terlihat mewah dan sangat mengkilau. Ketika saya sedang memperhatikan mereka, tiba-tiba kepala wanita itu menoleh, agak terpatah-patah, sampai akhirnya berputar 180 derajat menghadap saya dan kemudian tersenyum. Karena ketakutan, saya pun menghentakkan badan ke belakang sampai menabrak dinding gubuk tempat saya terbangun. Dan kemudian dari pintu yang di sebelah saya, keluarlah seorang kakek-kakek dari dalam gubuk. Ingat sosok kakek tua yang saya lihat di terminal? Ya, itu dia. Dengan perawakan tinggi dan agak membungkuk, dia menatap ke arah wanita yang menyeramkan itu. Saya pun memberanikan diri untuk bertanya, "Kakek siapa?" Beliau tak menengok dan hanya bilang, "Jangan tanya dan menjawab apapun dari siapapun. Ikuti Aki dan jangan berhenti melangkah." Kakek itu pun mulai melangkah dan berjalan agak cepat. Karena emang gak tahu harus kemana lagi. Tanpa pikir panjang, saya pun berdiri dan langsung berjalan mengikuti kakek itu. Seperti seorang anak yang takut kehilangan orang tuanya. Saya berjalan dengan mencengkeram baju kakek tersebut dari belakang, tanpa berani menoleh ke kiri atau ke kanan. Terus berjalan, dan kami pun mulai memasuki kerumunan di tengah tanah lapang tersebut. Saya memberanikan diri untuk menoleh dan melihat keadaan di kerumunan itu. Ternyata mereka sedang bertransaksi, layaknya di pasar dengan sistem barter. Dari sebelah kiri, terlihat seorang berlari menghampiri kami dengan membawa beberapa kulit hewan yang sudah kering di tangannya. Sesampainya di samping kami, dia langsung menyodorkan kulit itu kepada si kakek tanpa bicara apapun. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Di situ saya berpikir kalau orang ini mau menukarkan kulit hewan tersebut dengan saya. Tak lama, kami pun dikerumuni oleh orang-orang yang mengikuti hal tersebut. Beberapa di antara mereka menarik-narik saya dari belakang dengan bau busuk yang seakan membuat saya tak bisa bernafas. Ditambah lagi beragam suara melengking di tengah keramaian yang seakan membuat kuping saya mau pecah. Saya pun hanya bisa memejamkan mata karena tak berani lagi untuk melihat. Kemudian menggenggam baju si kakek semakin kencang. Semakin jauh kami berjalan, rasanya saya sudah semakin gak kuat untuk bernafas. Saat itu saya hanya bisa pasrah dan membayangkan senyum orang tua saya yang mungkin berubah menjadi isak tangis. Saya terus berdoa dan perlahan suara bising serta bau busuk itu mulai menghilang. Si kakek pun mulai berjalan agak melambat, kemudian berhenti. Saya belum berani membuka mata. Lalu beliau berkata, "Akhirnya bisa antar sampai di sini. Sekarang buka mata kamu. Setelah itu pulang ke tempat di mana seharusnya kamu berada." Dan tiba-tiba, seperti orang yang terjatuh dari ketinggian, saya terbangun di dalam tenda dengan rasa kaget dan detak jantung yang berdebar sangat kencang. Karena rasa takut yang luar biasa, saya langsung membangunkan Adi dan Dika yang masih tertidur. Tapi saya nggak berani menceritakan mimpi saya yang saya alami semalam. Karena hari sudah pagi, kami pun segera memasak untuk sarapan. Dan sewaktu sarapan, Adi bercerita mengenai pengalaman-pengalaman serunya di Gunung Sumbing. Saat itu saya baru tahu, pesta itu singkatan dari Pekan Setan atau Pasar Setan. Setelah sarapan, Dika mengajak kami untuk segera berangkat ke puncak Gunung Sumbing. Saat itu saya sempat menolak, tapi mereka meyakinkan saya untuk kembali terus lanjut ke puncak. "Tanggung bae, sayang kalau udah sampai sini harus turun lagi. Ke puncak paling 3-4 jaman dari sini," ucap Ade. Akhirnya saya pun ikut mereka ke puncak, karena saya takut juga kalau nunggu di tenda sendirian. Singkat cerita, kami sampai di puncak
dan cuaca saat itu sangat cerah. Kami pun bertemu dengan rombongan pendaki yang diceritakan oleh pihak base camp. Dan ternyata mereka camp di Batu Kotak. Menjelang siang, kabut pun turun lagi. Gak setebal waktu kita naik, tapi lumayan mengganggu pandangan kami lah. Kami pun langsung bergegas untuk turun dan sampai di tenda. Kami langsung packing dan siap-siap untuk turun ke base camp. Oh iya, saat itu kami turun lewat jalur lama. Alasannya supaya ngerasain 2 jalur yang berbeda ini. Akhirnya kami sampai di base camp dengan selamat. Kami segera istirahat, meluruskan kaki. Tak lupa kami pun segera bersih-bersih. Nah, waktu saya lagi nyuci sepatu yang udah gak berbentuk, dari kejauhan, si Dika berjalan menghampiri saya dengan wajah yang pucat dan terlihat kesal. Ngapa nih anak? Pikir saya dalam hati. Dia terus berjalan ke arah saya semakin cepat dan tiba-tiba Dika mendadak muntah-muntah. Lu kagak ngapa-ngapa, Dik? Kagak, Bay. Aman. Kecapean aja kayaknya ini. Dia jawab biasa aja, seperti gak ada apa-apa. Padahal sebelum dia muntah, saya melihat dia seperti sangat kesal dan berjalan seakan mau memukul saya. Saya pun membawa dia ke base camp untuk ngeteh dan menghangatkan badan. Saat Dika mulai terlihat agak sadar, dia bilang kalau dia gak bisa lanjut karena badannya udah gak kuat. Selain itu, Dika juga meyakinkan saya dan Adi untuk tetap lanjut. Udah, kalian lanjut aja. Gue gak apa-apa kok balik sendiri. Santai aja. Karena ego saya waktu itu memang masih tinggi, akhirnya saya dan Adi pun memutuskan untuk lanjut ke Sindoro tanpa Dika. Sore hari, saya dan Adi mengantar Dika ke terminal. Setelah dia pulang naik bus, saya ikut Adi ke kampungnya untuk istirahat sebelum memulai perjalanan besok ke Sindoro. Dan ternyata perjalanan ke Sindoro itu gak semulus pendakian ke Sumbing. Dan di Sindoro lah segala macam kengerian itu menampakkan wujudnya dalam bentuk suara juga fisik. 28 Desember 2012. Setelah saya turun dari Gunung Sumbing, saya mengantar Dika menuju ke terminal karena dia bilang sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan dan memilih untuk pulang lebih dulu. Sedangkan saya dan Adi memutuskan untuk beristirahat ke rumahnya Adi yang berada di sebuah desa di sekitar Wonosobo sebelum melanjutkan pendakian menuju Gunung Sindoro. Awalnya kami berencana untuk ke Sindoro esok hari, tepatnya tanggal 29 Desember. Tapi karena cuaca seharian penuh di hari itu hujan deras, kami pun memilih untuk menunggu cuaca hingga lebih bersahabat dan memanfaatkan hari itu untuk berbelanja logistik serta perlengkapan tambahan untuk pendakian. Malam hari di rumah Adi, kami pun berdiskusi dan sepakat untuk naik esok hari tanggal 30 via jalur Tambi. Enaknya gimana nih, Bay? Kita berangkat besok atau tanggal 31 aja? Ucap Adi. Kalau memang cuaca mendukung mah, mending kita jalan besok aja, Bang. Ambil 2 malam aja, jadi jalan juga lebih santai dan dapat tuh tahun baru di atas juga, ucapku. Wah, boleh juga sih tuh. Iya, ini sepupu gue mau ikut kayaknya sih. Kasih nggak? Dia ini orangnya paham banget sama gunung. Soalnya dari kecil ikut orang tuanya kerja di perkebunan sawit. Ini pas banget, dia lagi pulang ke sini, sahut Ade. Lah, ajak aja lah Bang, buat ngeramein juga. Daripada kita naik berdua doang, sepi bener. Emang mana orangnya Bang? Jawabku. Udah tidur doi. Ya udah. Nanti gue siapin perlengkapan buat dia deh, biar besok gak ribet nyiapin lagi kalau emang dia jadi ikut, jawab Ade. Singkat cerita, tanggal 30 Desember, kami bertiga, saya, Adi dan sepupunya yang bernama Dewa, berangkat menuju ke jalur pendakian Tambi jam 11 siang. Saat itu cuaca terlihat sangat cerah dan panas, beda banget sama hari sebelumnya yang mana hujan turun dengan deras seharian penuh. Kita naik angkutan umum dan jam setengah 12 sampailah kami di persimpangan jalan antara agrowisata Tambi dan Dieng. Di persimpangan itu kami menunggu mobil bak untuk nebeng lah sampai ke jalur pendakian sambil mencari makan dulu mengisi perut. 1 jam kami menunggu, tapi gak ada satupun mobil bak yang melewati jalur itu. Karena hari semakin siang, setelah bergantian sholat zuhur,
kami pun mulai berjalan menuju jalur pendakian Tambi dengan berjalan kaki. "Ini kita registrasi pendakian di mana, Bang?" ucapku. "Antar di atas, di rumah warga. Kita laporin sekalian izin buat naik. Soalnya jalur ini belum ada base camp. Biasanya warga lokal yang lewat sini," ucap Ade. "Terus, ini kita jalan masih jauh gak, Bang, buat ke jalur?" sahutku. "Lumayan, Dek. Buat pemanasan. Ya ntar juga sambil jalan ada mobil yang lewat, kita nebeng." Kami jalan perlahan dengan kondisi jalan yang lumayan menanjak. Dan saat itu, kondisi jalan serta pedesaan yang kami lewati benar-benar sepi. Gak ada satupun mobil yang lewat. Bahkan, saya tidak melihat warga sekitar seorang pun saat itu. Dalam hati saya merasa agak aneh. Ini desa sepi amat. Orangnya pada kemana sih? Pikir saya. Setelah berjalan agak jauh, sekitar 1 kilo, tepat di pintu masuk area Argo Wisata Tambi, terlihatlah sebuah mobil bak yang lewat. Kami pun menghentikan mobil tersebut. Saat mobil itu berhenti, Adi minta izin untuk sampai ke jalur pendakian. Aslinya pakai bahasa Jawa. Ya kurang lebih seperti ini. "Mas, boleh kita ikut sampai ke kebun teh?" ucap Ade. "Silakan naik, Mas." Supir itu menjawab tanpa ekspresi di wajahnya. Bahkan dengan mata yang tetap lurus ke depan, tanpa berpaling ke arah kami. "Sama nanti bisa tolong berhenti dulu gak, Mas? Di sekitar kantor desa. Kami mau izin dulu untuk mendaki," ucap Adi lagi. "Iya, Mas," jawab supir itu singkat seperti sebelumnya. Kami pun akhirnya menaiki mobil bak itu, yang mana bagian belakang mobil tersebut tertutup terpal, sehingga membuat kami sedikit bisa berteduh dari teriknya matahari. Kami bertiga bercanda dan tertawa riang saat itu, ngobrol kesana kemari. Karena kondisi mobil yang agak tertutup, Adi pun gak sadar kalau kita sudah melewati desa, tempat di mana seharusnya kami melakukan perizinan untuk mendaki. Sampai akhirnya, sampailah kami di area perkebunan teh, yang merupakan pintu masuk menuju jalur pendakian Gunung Sindoro via Tambi. Saat kami bertiga telah turun dari mobil tersebut, sopir itu pun tanpa memperdulikan kami langsung menancap gas dan meninggalkan kami begitu saja. Padahal saat itu saya mau ngasih ongkos, tanda terima kasih. Saya yang berpikir macam-macam saat itu. Ya mungkin memang sopir itu sedang buru-buru dan dia memang gak mau menerima ongkos dari kami. "Gimana nih, Bang?" tanya saya ke Adi mengenai proses perizinan karena sudah kelewat. "Ya mau gimana lagi, lanjut aja deh. Kalau kita turun lagi lumayan juga jaraknya. Belum tentu ada mobil lagi yang lewat ke sini. Gak apa-apalah. Gue pernah juga kok begini, aman-aman aja sampai turun lagi." Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan tanpa registrasi. Dan saya juga ikut aja, karena tahu si Adi memang sering naik turun lewat jalur ini. Perjalanan diawali dengan jalur berbatu, memasuki kebun teh. Jalur ini cukup luas, dan memang merupakan jalur mobil yang biasa digunakan warga sekitar untuk mengangkut hasil panen. Kami melangkah menikmati pemandangan kebun teh, ditemani dengan teriknya matahari yang saat itu benar-benar panas, hingga terasa membakar kulit. Perjalanan menuju ke pos 1 sangat lancar, tanpa hambatan sedikit pun. Dan gak sampai setengah jam, kami sampai di pos 1. Di sana kami istirahat sebentar, sambil merebahkan badan, serta berteduh dari teriknya matahari. Kurang lebih 15 menit kami istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan saat itu, waktu menunjukkan pukul 2 siang. "Ayo lanjut. Biar gak kesorean kita sampai ke lokasi camp," ucap Adi. "Entar rencana kita mau nge-camp di mana emangnya, Bang?" sahutku. "Rencana gua sih di pos 3. Dari sini kurang lebih 2 jam perjalanan ke pos 3. Kalau kita jalan santai ya selambat-lambatnya kita sampai jam 5 sore lah," jawab Adi. Dengan semangat, kami pun segera melangkahkan kaki menuju ke pos 2. Dari pos 1 ini, kami sudah tidak berjalan melalui jalur mobil yang berbatu seperti awal tadi, tetapi mulai mengikuti jalur setapak di tengah perkebunan teh. Baru beberapa langkah keluar dari pos 1, saya merasa tas carrier saya yang saya bawa menjadi lebih berat. Saat itu, Adi dan Dewa berjalan di depan saya dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Gak cepat, juga gak lambat.
Tapi di pos 1 ini, saya mulai tertinggal. Dan rasanya sudah tak bisa mengikuti ritme perjalanan mereka. Melangkahkan kaki pun rasanya sangat berat saat itu. Berat bener dah, ini logistik sama air. Pikir saya positif. Kalau tas saya berat, karena berisikan beban 8 liter air ditambah logistik. Kami memang membawa perbekalan logistik dan air cukup banyak. Karena kami berencana 2 malam, sambil bersantai-santai di atas saat malam tahun baru. Walau agak tertinggal, saya berusaha terus berjalan dan menjaga ritme agar tidak tertinggal terlalu jauh dengan mereka. Tapi semakin lama, langkah saya rasa semakin lambat. Adi dan Dewa pun juga mulai menghilang. Dan beberapa kali mereka juga sempat memanggil saya dari kejauhan. "Bay, Bay, aman!" teriak Adi, memastikan kondisi saya dari kejauhan. Aman bang Adi," sahutku. Saya terus berjalan perlahan dengan keringat bercucuran yang mulai membasahi base layer yang saya gunakan. Semakin lama berjalan, saya merasa langkah kaki saya semakin berat. Bukan hanya karena rasa capek dan pegal, tapi rasanya kaki saya ini seperti ditahan oleh sesuatu yang sangat berat. Namun saat saya melihat ke bawah, ke arah kaki dan sekitar, gak ada apa-apa. Saya pun berhenti sejenak sambil mengatur nafas. Ada yang gak beres nih, pikir saya, sambil membayangkan pesan dalam mimpi sewaktu perjalanan ke Gunung Sumbing kemarin. "Buka mata kamu, setelah itu pulang ke tempat kamu seharusnya berada," ucap sosok kakek dalam mimpi itu. Sewaktu saya mau berjalan lagi, tiba-tiba langkah saya terhenti oleh seekor ular yang lewat tak jauh dari lokasi saya berdiri saat itu. Ular itu cukup besar, seukuran lengan orang dewasa. Yang terlihat saat itu hanya badannya saja, sedangkan kepalanya sudah masuk ke pepohonan teh. Ekornya pun masih berada di pepohonan teh di seberangnya. Melihat hal itu, pikiran saya mulai bercampur aduk. Kaki dan kaki terasa berat gak wajar. Dan ular ini, apakah benar ini ular nyata atau hanya halusinasi saya? Saya pun menunduk dan bertanya dalam hati, apa sebenarnya salah saya di sini sampai harus merasakan hal seperti ini? Dan sewaktu saya menoleh ke arah ular tadi, hewan itu sudah tidak ada. Saya pun lanjut berjalan sambil melirik kiri dan ke kanan, sedikit waspada. Takutnya ular itu masih ada di sekitar sana dan belum pergi jauh. Tak lama, saya sampai di pos bayangan. Di situ terlihat Dewa sedang merebahkan badannya sambil menutupi badannya dengan sarung dan jaket yang dia gunakan. Karena di pos bayangan ini sebenarnya memang tidak ada tempat berteduh, hanya tanah lapang yang gak begitu luas dan cukup terbuka. Untungnya matahari mulai tertutup awan saat itu. Ketika saya melepaskan carry dari punggung, Adi langsung menghampiri saya. "Air yang di botol apa aja sini, Bay? Kayaknya bawaan lu keberatan tuh," ucap Adi sambil berjalan menuju ke arah carrier saya. "Boleh bang, pos 2 masih jauh bang. Kira-kira berapa lama lagi kita jalan?" tanyaku. "Pos 2 mah dikit lagi tuh, paling 15-20 menit lagi sampai," ucapnya menyemangati saya. "Masih cukup lah kita ngejar untuk camp di pos 3. Baru jam 3:30, ucap Adi lagi. "Hah? Jam 3:30? Berarti lama juga ya lu nungguin gua," ucapku. "Hah? Iya. Udah 1/2 jam lebih gua di sini. Tumben amat lu, jalannya lambat bener," jawab Adi. "Gak tahu bang, badan gua rasanya ngedrop banget ini," ucapku. "Ya udah, ini air gue bawa 2 botol ya. Gue jalan lagi pelan-pelan. Udah berasa dingin juga ini kelamaan diem. Kasian juga si Dewa. Ntar gue tunggu di pos 2 ya," ucap Adi sambil mengambil air botol. "Iya oke bang, ntar gue nyusul. Istirahat dulu sebentar," jawabku. Setelah mengatur nafas dan detak jantung mulai stabil, saya melanjutkan perjalanan lagi ke pos 2. Mengingat beban air sebanyak 3 liter telah dibawa oleh Adi, seharusnya beban saya akan lebih ringan. Tapi entah kenapa, saat saya mengangkat carrier, rasanya justru semakin berat. Bahkan 2 kali lebih berat dari sebelumnya. Saya pun memaksakan kaki untuk tetap melangkah menuju ke pos 2. Tapi karena emang beban yang benar-benar terasa berat, dalam beberapa langkah sekali, saya harus berhenti untuk mengatur nafas dan istirahat. Mungkin karena memang ngerasa lama banget, si Adi pun balik lagi menjemput saya
dan menawarkan diri untuk membawa carrier saya ke pos 2. "Bay, sini tas lu gue bawain. Badan lu udah ngedrop parah itu kayaknya," ucap Ade. "Bang, kalau ada space buat ngedirin tenda di pos 2, ngecamp di situ aja ya bang. Badan gue udah gak kuat lagi nih buat lanjut," jawabku. "Iya santai, itu gue udah diriin tenda di pos 2. Si Dewa lagi beres-beres. Udah sini gue bawain tas lu. Bentar lagi sampai kok," sahut Ade. Adi pun mulai kembali menuju ke pos 2 dengan menggendong carrier saya di pundaknya dan sedikit berlari. Saat itu saya agak heran dan bertanya dalam hati, "Kok enteng banget sih, itu tas kayaknya di pundak dia." Setelah sedikit beristirahat, saya lanjut berjalan. Dan sekitar 15 menit, sampailah saya di pos 2. Di sana terdapat sebuah shelter tambah dinding dan lumayan luas. Mungkin tempat para petani teh beristirahat dan mengumpulkan hasil pertanian. Di luar shelter itu, saya melihat Adi sedang mengobrol dengan seorang pria parubaya. Mungkin petani atau warga lokal yang sedang beristirahat. Mereka mengobrol dengan bahasa Jawa dan kelihatannya serius banget. Karena nggak mau mengganggu obrolan mereka, saya pun hanya sekedar senyum pada orang itu dan lanjut menuju ke arah shelter tempat Adi mendirikan tenda, menghampiri Dewa yang sedang beres-beres. Saya pun membantu Dewa untuk beres-beres. Sekalian mau masak air, buat teh dan kopi untuk menghangatkan badan. Karena cuaca mulai terasa agak dingin. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Waktu saya menyalakan kompor, orang yang mau ngobrol sama Adi terlihat mulai pergi dengan membawa beberapa ikat kayu bakar. Saat itu saya melihat Adi seperti orang yang kebingungan. Dia terus melihat ke arah petani itu pergi. Dan sewaktu Adi berjalan ke arah kami, saya pun bertanya, "Kenapa bang?" Tanya saya melihat Adi seperti memikirkan sesuatu. "Gak apa-apa bay, gue cuma ngerasa agak aneh aja sama orang tadi," ucap Adi. "Aneh gimana bang? Emang lu ngobrolin apa sih tadi? Kayaknya serius banget." Adi pun bercerita mengenai hal yang dibicarakan oleh petani tadi. Jadi, petani itu menceritakan mengenai salah satu bukit di seberang Sindoro. Menurutnya, di sana ada sebuah desa tersembunyi yang namanya hanya diketahui oleh beberapa orang. Dan tiba-tiba desa itu menghilang begitu saja. Petani itu bilang, "Kalau ada waktu, kapan-kapan coba main mas ke sana. Di sana banyak hewan-hewan dan pemandangan yang tak kalah indah dengan pemandangan di Sindoro." Dan menurut petani tadi, hewan-hewan itu gak seperti hewan yang kita kenal. Mereka adalah para penduduk desa yang menjelma menjadi hewan untuk melindungi desanya. Ya, yang Adi tangkap saat itu, hewan yang disebutkan itu tak lain adalah siluman. Selain obrolan yang aneh itu, ada satu lagi yang membuat Adi merasa adanya keanehan. Karena petani itu adalah satu-satunya orang yang kita temui selama pendakian ini. Selain supir mobil lebak yang juga sedikit berperilaku agak membingungkan. "Udahlah, gak usah dipikirin. Lu istirahat aja dulu sono bay. Muka lu udah pucat banget itu," kata Adi. Tiba-tiba memotong ceritanya mengenai orang tersebut. "Ya udah, rebahan dulu dah gua. Bangunin maghrib ya bang," ucapku. "Sip," ucap Adi. Saat saya tertidur pulas, tiba-tiba Dewa menepuk-nepuk kaki saya, berusaha membangunkan. Dan dia bilang, "Bang, ini suara apa ya bang?" tanya Dewa. Dengan wajah sedikit menengok ke kiri dan ke kanan, mencari sesuatu. Sambil menyadarkan diri, karena baru bangun, dan juga sedikit pegal-pegal, saya pun berusaha mendengarkan suara yang dimaksud oleh Dewa. Mampus, pikir gua. Suara itu terdengar samar-samar di sela hembusan angin. Tetapi jika kita fokus mendengarkannya, suara itu seakan menjadi sangat jelas. Itu adalah suara gamelan, dan terdengar berasal dari jalur pendakian di atas kami. Di situ, saya berusaha tetap tenang, walaupun sedikit agak takut mendengar suara gamelan itu. "Ini mah suara MP3, kelupaan dimatiin kali tadi," ucap asal saya. Dan berusaha agar si Dewa gak nyari-nyari asal suara tersebut. "Ini bang," katanya, sambil menunjukkan musik boxnya Adi yang udah mati. "Ini udah mati bang dari tadi. Baterainya habis kayaknya," ucapnya lagi. "Ada yang pesta kali wah di bawah. Kebawa angin suaranya jadi kedengeran sampai sini. Udah, gak usah didengerin," sahutku. "Ah, ini suaranya gak jauh kok bang. Apaan sih ya?" Dengan polosnya, dia ngomong seperti itu, sambil melangkah keluar tenda.
Saya pun berusaha mencegah dia. Takutnya dia keluar karena penasaran nyari sumber suara itu. Mau kemana lu, Wak? Udah sini aja, gak usah keluar. Udah hampir gelap itu, bujuk saya, supaya dia gak keluar tenda. Keluar doang bentar bang, nyari angin. Anggap saya tidur di dalam apa itu, ucapnya sambil menunjuk ke arah sleeping bag. Katanya dia kayak di penjara, tidur pakai sleeping bag, kayak dikurung, gak bisa gerak bebas. Ya udah, jangan jauh-jauh ya Wak, di depan tenda aja, udah mau gelap, ucap saya sambil bergerak ke arah pintu tenda mengawasi Dewa. Seperti orang yang sedang senam, dia menggerakkan tangannya ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah bergantian. Dia terus jalan ke depan, dan sewaktu dia mulai keluar dari shelter, tiba-tiba kabut tebal turun dengan sangat cepat, seakan ingin menghalangi pandangan saya ke arah Dewa. Melihat hal tersebut, saya pun bangun dan teriak, "Wak, sini Wak, balik ke dalam tenda. Bantuin gue beresin gelas, sama masak air buat ngeteh." Dia pun nurut dan menghampiri saya ke arah tenda. Dan gak lama, handphone Adi berbunyi, tanda telah masuk waktu maghrib. Dewa pun mengajak sholat maghrib dulu, dan suara gamelan itu mulai menghilang perlahan. Selesai sholat, saya masuk lagi ke dalam tenda. Awalnya mau bangunin Adi, tapi kelihatannya dia pules banget, dan kata Dewa, dia baru banget tidur. Ya udahlah, karena kasihan mau bangunin, saya pun membiarkan dia tetap tidur. Dan saya mulai menyelimuti badannya dengan sleeping bag, karena hari mulai gelap dan udara mulai terasa sangat dingin. Kami pun gak jadi masak air, yang emang awalnya hanya alasan untuk saya memanggil Dewa. Saya pun menemani Dewa ngobrol sambil tiduran. Posisi saya saat itu berada di pinggir, tepat di sisi dinding tenda. Adi di tengah, dan Dewa di pinggir sisi satunya. Ngobrol kesana kemari, dan akhirnya saya pun ketiduran. Dewa membangunkan saya lagi, dan dia bilang kalau dia dengar suara gamelan itu lagi. Udah meremaja Wak, paksain, nanti juga tidur. Ini ada yang lagi main musik kali di desa bawah, ucap saya menenangkan Dewa. Padahal saat itu saya nggak dengar suara apapun. Saya tidak mendengar apa-apa, hanya suara angin yang berembus mengoyak-oyak tenda kami. Saat itu saya merasa angin seperti datang menyerbu sangat kencang hingga mengoyak-oyakan tenda. Dalam hati saya berusaha untuk terus berdoa, minta dijaga dan dijauhkan dari segala macam gangguan yang terjadi saat ini. Saya melihat ke arah Adi, dia tidur dengan sangat tenang, sepertinya pules banget. Paling dia gerak hanya sekedar menggeser tangan atau kaki. Saya melihat Dewa sedang berusaha untuk tidur. Dia bergerak mencari posisi sambil terus memejamkan matanya. Dan saat itu, dari luar tenda, saya merasa seperti banyak sekali bayangan serta suara kecil gesekan langkah kaki yang sedang mengelilingi tenda kami. Angin pun berhembus semakin kencang, seakan datang dari segala arah berusaha menyapu tenda kami. Saya berusaha untuk tidur lagi. Dengan tangan kanan saya, kugunakan untuk menutup mata, dan tangan saya kiri memastikan kalau Adi masih ada di samping kiri, sambil meredakan rasa takut dalam diri saya. Posisi saat itu, badan saya menempel di dinding tenda sebelah kanan, dan sewaktu masih berusaha memejamkan mata, tiba-tiba ada yang mengelus kaki sampai ke badan saya dari luar tenda. Sontak saya pun bergeser ke kiri, dan saat itu Adi langsung terbangun dengan mata merah dan muka sedikit pucat serta kedinginan yang mengucur deras dari sekujur tubuhnya. "Bay, kita turun sekarang ya," ucapnya dengan nada tinggi dan berat. "Lu kenapa bang?" tanya saya kaget melihat kondisi Adi yang seperti itu. "Kita turun sekarang ya, gak apa-apa kan Bay?" "Wah," ucap dia lagi. "Santai-santai bang, atur nafas dulu. Kalau emang mau turun gak apa-apa, ayo kita turun. Tapi santai aja bang, jangan dibawa panik gitu. Kita packing dalam tenda aja ya," ucap saya, berusaha menenangkan Adi. Saat itu, Dewa hanya diam melihat kondisi Adi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Dewa, ambilin tas gua. Ini semua pakaian logistik. Pokoknya semua yang ada di dalam tenda, masukin ke tas gua. Nanti sisanya, tenda dirjen sama kompor, di tas lu berdua ya," ucapku. "Seriusan Bay, gak apa-apa kita turun sekarang. Gue gak enak sama lu," ucap Adi. "Iya gak apa-apa lah bang, puncak gak kemana-mana, masih ada waktu lain. Tapi santai aja bang,"
ucapku, dan masih sama berusaha menenangkan Adi. Saat itu, dia terlihat sangat panik dan ketakutan. Gak tahu dia mimpi apa, tapi tiba-tiba bangun seperti itu. Bahkan melipat sleeping bag pun, dia gak bisa dengan tangannya yang terlihat gemetar begitu hebat. Udah gak usah dilipat bang, sini masukin aja semuanya, ucapku. Mempercepat proses packing dengan memasukkan semua barang di dalam tenda asal-asalan. Yang penting masuk. Setelah selesai, saya pun berusaha keluar tenda. Dan sewaktu mau keluar tenda, dari pintu tenda, bruk, tiba-tiba saya terjatuh agak kencang karena sebuah dorongan yang terasa seperti angin yang mengempas badan saya. Itu yang saya rasa. Namun dalam penglihatan mata saya, itu jelas sebuah bayangan yang terlihat seperti tangan yang sangat besar, seukuran badan manusia. Melihat saya terjatuh, Adi dan Dewa pun teriak. "Bang!" teriak Dewa. "Cepetan lu pada keluar!" Teriak saya mulai panik karena dorongan yang memberikan rasa takut yang sangat hebat. Setelah mereka keluar, saya menyuruh Dewa untuk merapikan sisa kayu arang yang tadi sempat Soraya gunakan untuk menghangatkan badan. "Bang Adi, jangan bengong. Ayo bongkar tenda bang biar lebih cepat kelar," ucap saya mengajak Adi untuk segera membongkar tenda. Dan sewaktu kami membongkar tenda, tiba-tiba Adi teriak dengan sangat kencang. "Astagfirullah! Bang, jangan dilihat, udah diemin aja," ucap saya sedikit membentak. Karena saya juga lihat kalau di hadapan kita ada sosok hitam berbulu dengan tinggi hampir menyentuh atap shelter tempat kami mendirikan tenda yang kurang lebih sekitar 3 meter. Matanya besar menatap kami dengan warna merah menyala seperti terbakar. Setelah packing tenda, saya meminta dia untuk membuang air di dalam dirigen agar bebannya tidak terlalu berat dan jangan dibuang semua. Karena saya nggak tahu perjalanan kita turun ke bawah akan lancar atau terhambat. Saat itu saya mengeluarkan HP. Waktu saat itu menunjukkan pukul 10 malam. Dan saat itu sumber penerangan yang ada di hadapan kami hanya lampu tenda. "Bang, headlamp kita di mana? Ini yang di luar cuma lampu tenda doang," ucapku. "Nggak tahu bay, kayaknya masuk di tas lu semua dah," sahut Ade. "Ya udah, ini lu aja bang yang pegang lampunya," ucapku sambil menyalakan flash HP untuk peneranganku. Saat semuanya sudah selesai packing, tiba-tiba Adi mau langsung jalan aja. Seketika saya menarik tasnya dan bilang, "Bang, ntar dulu, doa dulu bang." Saya pun berdoa dan menyatakan maksud kedatangan kami. Kalau kami naik ke Sindoro tanpa ada maksud apapun, apalagi mengganggu ataupun mengusik apapun yang ada di sana. Jika memang kami tidak diperkenankan datang ke sini, izinkanlah kami pulang. Dan sewaktu saya mengucapkan salam, "Assalamualaikum," terdengar sangat jelas suara gong yang berasal dari belakang kami, diiringi suara gemelan yang semakin lama terdengar semakin jelas. Adi dan Dewa tiba-tiba berlari sangat kencang. Mereka mungkin juga mendengar apa yang saya dengar. Saya pun langsung berlari mengejar mereka. "Bang, berhenti bang!" ucap saya menyuruh mereka untuk berhenti. Setelah mereka berhenti, saya pun meminta lampu tenda yang dipegang sama Adi. "Lampu tenda biar gue yang pegang bang. Lu sama Dewa tolong jalan di kiri dan kanan gua, biar gua bisa ngeliat lu berdua," ucapku. Karena gak berani untuk melewati jalur setapak di tengah pepohonan teh, saya pun memilih untuk berjalan beriringan melewati jalan besar yang bisa dilewati kendaraan atau mobil untuk mengangkut hasil panen. Walaupun agak berputar, namun saya lebih merasa aman lewat jalur tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Dewa berhenti, kemudian belok ke arah kanan, hampir memasuki jalan setapak yang melewati pepohonan teh. Saya pun langsung memanggil dia. "Dewa, lu mau kemana?" "Lewat sini kayaknya lebih cepet deh bang," ucap Dewa. "Tahu dari mana lu? Itu jalan gelap Wak. Udah lewat sini aja, jalan bareng-bareng," sahutku. Kami melanjutkan perjalanan kembali. Lama kami berjalan, tapi rasanya gak sampai-sampai. Dan tiba-tiba Adi menepuk pundak saya. "Bay, kita udah lewat sini," ucap Adi. "Lu kecapean bang, ini jalurnya emang mirip semua," ucap saya. Berpikir Adi mulai berhalusinasi. "Lu coba lihat ke kanan, itu tempat Dewa mau misah sama kita tadi. Terus coba lihat ini," kata Adi menuju ke arah sebuah bungkus rokok di bawah kaki kami.
bungkus rokok ini sengaja gue tinggal karena gue ngerasa dari tadi kita cuma muter-muter di sekitar sini aja. Saya pun mengambil bungkus rokok itu karena gak percaya. Tapi ternyata benar. Bungkus rokok itu masih berisi beberapa batang rokok di dalamnya. Saya mulai merasa agak panik. Dan kami pun berdoa kembali sambil meyakinkan diri kalau kita bisa keluar dari sini malam ini. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali dengan hati yang selalu memanjatkan doa, meminta pertolongan agar kami dapat segera keluar dari sini dan pulang ke rumah. Tak lama, terlihatlah sebuah bangunan shelter dari kejauhan. Melihat hal itu, pikiran saya campur aduk antara senang dan takut. Takut kalau shelter itu adalah shelter di pos 2, tempat kami mendirikan tenda sebelumnya. Mulai mendekati shelter itu, saya selalu berucap, mudah-mudahan bukan pos 2, mudah-mudahan bukan pos 2. Dan alhamdulillah, itu adalah pos 1. Tanpa berhenti, kami terus berjalan. Dan tak lama sampailah kami di jalan aspal, keluar dari perkebunan teh. Saya sudah sedikit agak lega di situ, namun masih merasa was-was. Kami terus berjalan dengan pemandangan lampu kota di depan kami yang terlihat sangat indah. Namun saat saya menatap ke belakang, Sindoro tak terlihat lagi, sudah tertelan kabut. Bahkan jalur pendakian yang baru saja kami lalui, keluar dari sana, itu sudah tak terlihat. Kami terus berjalan dan sampailah di sebuah bangunan memanjang seperti pangkalan ojek. Kami pun berencana untuk istirahat sejenak di sana. Baru saja menurunkan carrier, tiba-tiba suara gemuruh petir terdengar, menggelegar diiringi air hujan yang langsung turun dengan derasnya tanpa ada tanda sebelumnya. Sambil menunggu hujan reda, kami pun mengeluarkan kompor untuk ngopi dan menghangatkan badan. Sewaktu saat menghidupkan kompor, dari belakang terdengar sebuah suara yang terdengar lirih, namun terasa sangat dekat di telinga. "Kenapa kamu pergi?" Sontak, saya langsung menengok mencari sumber suara itu, namun tidak menemukan apa-apa. Saya pun berusaha mengalihkan rasa takut itu dengan mengajak Adi dan Dewa mengobrol. Dan terdapat satu percakapan yang membuat saya gak percaya dengan apa yang telah kami lalui. Karena benar-benar gak masuk logika saya. "Jam berapa dah bang?" tanyaku kepada Adi. Bentar gak kelihatan. "Jam 10 bay," jawabnya sedikit ragu, dengan mukanya sedikit kaget. "Yang bener lu bang, jangan bercanda lah," ucap saya dengan nada agak tinggi. Saya pun langsung mengeluarkan HP karena gak percaya sama Adi. Dan ternyata benar, di HP saya juga masih menunjukkan pukul 10 malam. Berarti kami berjalan dari pos 2 sampai ke pangkalan ojek ini gak ada 1 menit. Gak percaya dengan kejadian yang kami alami, saya pun mulai berpikir, apa ini mimpi seperti waktu di Sumbing? Apa mungkin saat ini sebenarnya kami masih berada di pos 2? Udah berisin kompor bang, kita turun sekarang. Udah mulai reda juga ini hujan, ucapku mengajak Adi turun. Saya masih belum bisa mencerna dan sulit menjelaskan apa yang ada dalam pikiran saya saat itu tentang kejadian yang kami alami. Setelah packing, saya turun dan perasaan yang campur aduk. Dan dari pangkalan ojek itu, saya memperhatikan jam di HP saya. Dan saat itu, waktu telah berjalan normal. Setelah 2 jam perjalanan, sampailah kami di persimpangan jalan antara Dieng dan Tambi. Di sana kami pun masuk ke dalam masjid dan beristirahat. Pagi setelah azan subuh, kami pun keluar masjid untuk memasak nasi dan sedikit bekal logistik kami yang masih sangat banyak, sambil menunggu bus kendaraan Wonosobo untuk pulang ke rumah Adi. Singkat cerita, sampailah kami di rumah Adi, dan di sanalah dia bercerita mengenai mimpi yang dialami, yang membuat dia benar-benar ketakutan sampai mengajak kami untuk turun malam itu juga. Jadi dalam mimpinya Adi berada di sebuah desa yang dia pikir itu adalah desa yang diceritakan oleh petani yang dia temui sewaktu di pos 2. Sebuah desa yang terlihat kaya dengan makanan, buah-buahan, serta penduduknya yang menawan. Namun saat itu, dia tidak berada di desa itu sebagai tamu, melainkan sedang diikat di sebuah pohon besar di tengah desa dan sedang disiksa oleh beberapa sosok kerdil yang menyayat kulitnya dengan pisau kecil yang agak melengkung. Menurut Adi, dia nggak tahu pisau yang digunakan itu, entah itu senjata khas atau hanya pisau biasa. Yang dilihatnya hanya sebilah pisau kecil, namun semua sosok itu menggenggam senjata yang serupa. Hingga di satu titik, di mana perutnya Adi mulai ditusuk-tusuk.
Ia pun meronta kesakitan dan akhirnya terbangun. Itulah mengapa dia sangat ketakutan dan mengajak kami turun. Singkat cerita, setelah istirahat, saya memutuskan untuk pulang naik bus menuju ke Lebak Bulus pada sore hari tanggal 31 Desember 2012. Dan saya pun merayakan tahun baru di dalam bus dengan sedikit rasa penyesalan. Seharusnya malam ini saya berada di puncak Sindoro. Tapi satu sisi dari saya yang lain mengatakan, sudahlah gak usah dipikirin, beruntung lu bisa keluar dan selamat sampai di sini. Saya pun sampai di Lebak Bulus sekitar 5 pagi dan langsung mencari angkutan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah itu sudah pagi. Dan baru saja saya menginjakkan kaki di teras rumah, tiba-tiba Adi menelpon. "Bay, lu udah sampai di rumah?" tanya Adi dengan nada agak lemas. "Udah bang, baru banget nyampe ini. Habis pesta kembang api di dalam bus." Jawabku bercanda. Tapi Adi membalas lagi dengan nada yang semakin lemas. "Ada berita duka, Bay. Ada yang meninggal di Sindoro," ucapnya pelan. "Innalillahi. Kapan bang?" jawab saya kaget. "Semalam, 2 orang. Gue gak tahu kenapa jadi kepikiran kejadian kemarin. Ya gue mikir mungkin kalau kita gak turun kemarin, nama kita yang ada di berita sekarang." Karena kaget, setelah mengakhiri telepon, saya pun langsung mencari berita di internet. Dan ternyata benar, 2 orang meninggal di kawasan Sindoro saat malam tahun baru 2013. Menurut tim evakuasi, mereka meninggal lemas akibat menghirup gas beracun di kawasan Sindoro. Mari kita panjatkan doa bagi mereka yang terkena musibah. Semoga amal ibadah almarhum diterima dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Al-Fatihah. Bagi keluarga ataupun kerabat korban, jika ada yang melihat atau membaca kisah ini, saya mohon maaf jika ada salah kata dalam tulisan saya dan jika kurang berkenan bagian ending ini. Dan dari kisah ini, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil. Jangan pernah mendaki tanpa melakukan registrasi atau perizinan di tempat yang telah ditentukan. Ini kesalahan fatal bagi kami, karena jika amit-amit terjadi sesuatu dengan kami di atas sana, nggak akan ada yang tahu kalau kami di sana. Yang kedua, kalau kalian ragu untuk mendaki ataupun melakukan aktivitas lain, jangan dilanjutkan. Lebih baik pulang dan kembali jika kalian sudah merasa yakin. Selanjutnya, jika dalam perjalanan kalian menemukan hal membuat kalian gelisah, terlebih pesan seperti yang saya alami di Gunung Sumbing, ikuti kata hati, jangan ikuti ego atau nafsu, ataupun ngerasa gengsi sama teman. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu bagi teman-teman semua. Sekian cerita ini. Salam lestari dan terima kasih.